Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Shalom Tangareni dengan NIM 2213521033 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Merily Elis dengan NIM 2213521015. Di sini kami akan membawakan podcast dengan topik Kebijakan dan Peraturan Kelautan Perikanan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Enjoy the podcast. Halo Elis, apa kabar nih? Halo, aku baik. Kalau kamu gimana? Baik juga. Oh, akhir-akhir ini kesibukannya lagi apa nih? Aku lagi kuliah di Universitas Dayana. Kamu tahu kan? Aku ambil jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Wah, Fakultas Kelautan Perikanan ya? Pas banget nih. Kita juga akan ngobrolin terkait sektor kelautan perikanan kita yang tentunya tuh sangat luas kan? Ya. Menurut kamu nih, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan peraturan perikanan, kayak gimana sih? Kalau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu merupakan suatu upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah, serta dapat meningkatkan ekosistem investasi maupun investasi pemerintah pusat dalam strategis nasional. Undang-Undang Cipta Kerja juga berhubungan dengan kebijakan peraturan kelautan dan perikanan, di mana kebijakan peraturan kelautan dan perikanan ini merupakan suatu kebijakan yang mencakup keputusan atau pilihan yang secara langsung dapat mengelola dan pendistribusian di dalam sektor perikanan itu sendiri. Wah, berarti saling keterkaitannya tuh erat banget ya? Iya. Menurut artikel yang aku baca nih dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ada dampak positifnya. Yang aku baca tuh kayak memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada pekerja, terus perlindungan juga terhadap UMKM kecil yang ada di sektor kelautan perikanan, dan tentunya tuh nggak perlu khawatir terkait penangkapan, pengelolaan, budidaya, dan sosial ekonomi di sektor kelautan perikanan. Kayak sudah terkontrol gitu dalam suatu sistem. Iya, aku setuju apa yang tadi kamu bilang. Tapi di balik dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja itu tentunya memiliki dampak positif, dampak negatif juga kan? Iya. Dimana seperti yang dikatakan oleh Susan Herawati, seorang aktivis Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau biasa kita sebut KIARA, menjelaskan mengenai kewenangan ke pemerintah pusat dapat mengurangi fungsi kontrol terhadap tingkat eksploitasi sumber daya perikanan. Selain itu juga dapat melemahkan otonomi daerah di dalam sektor perikanan, contohnya kewenangan untuk menetapkan potensi perikanan yang sebelumnya pada menteri berpindah ke pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden. Jika tidak didukung dengan good governance, kewenangan yang sangat besar ini yang dipimpin oleh pemerintah pusat dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu juga dampak negatifnya mengenai perizinannya disederhanakan untuk kepentingan investor maupun pelaku usaha besar. Adanya pencurian hak-hak para nelayan kecil juga, serta partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan terbilang sangat minim di Indonesia kan. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dapat membuka peluang dalam eksploitasi sumber daya yang berlebih di sektor perikanan kita, yang akhirnya para nelayan merasa merugi dan terpinggirkan, serta mempercepat kerusakan ekosistem pesisir maupun kekayaan laut tentunya kan. Jadi gitu. Wah, berarti tuh ada dampak positif dan dampak negatifnya juga yang ditimbulkan dengan adanya undang-undang ini. Ya. Terakhir ya, sebagai penutup perbincangan kita sama ini, harapan kamu tentang sektor kelautan perikanan ke depannya gimana? Kalau harapan dari aku, semoga Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memberikan kestabilan dan perlindungan bagi para nelayan-nelayan kecil atau usaha-usaha kecil yang terutama pada perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di sektor perikanan. Oke, semoga harapan kamu dapat terrealisasikan dengan baik tentunya. Ya. Jadinya
pemanfaatan dari sektor kelautan perikanan kita tuh nggak sia-sia gitu. Dan semoga pendapat kamu, opini kamu yang kamu sampaikan ini dapat menambah wawasan yang luas lagi terkait dengan pendengar kita dengan nonton video ini. Iya. Oke. Makasih banget udah datang, makasih juga udah luangin waktu. Ya, makasih juga. Jadi sekian pembicaraan santai kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.